Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan Bang Den dan Kak Beda. Hari ini kita akan menuju Kabupaten Minahasa, Tondano, tepatnya di Ketama Adventure Park. Hari ini menjadi istimewa sekali karena sepasang suami istri yang naik motor dari Aceh masuk ke Sulawesi Utara. Wow, keliling Indonesia naik motor pasangan suami istri, mantap. Ini penasaran banget nih, pengen ketemu dan mendengar cerita pengalaman mereka sepanjang jalan. Yuk kita temui mereka. Nah, kebetulan kita akan kopdar dan menginap di Ketama Adventure Park miliknya Om Bram. Karena Om Bram bersedia memfasilitasi pertemuan kita kali ini. Akhirnya kita sampai di Ketama Adventure Park. Di sini nanti kita mau ketemu sama Om Kamaruzaman yang dari Aceh naik motor bersama istrinya berpetualang. Tujuannya dari Aceh sampai Papua. Wah, pasti akan banyak juga cerita menarik dari pasangan yang luar biasa ini. Nanti akan kita korek, nanti akan kita gali-gali bagaimana ceritanya, bagaimana pengalamannya, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini. Di Ketama Adventure Park Tondano ini tempatnya sangat asri sekali ya teman-teman ya, sangat hijau, banyak pohon-pohon, udaranya dingin. Wah, ini cocok banget deh. Kita memang favorit sekali tempat-tempat seperti ini, seperti tempat peristirahatan. Nah, kita rencananya malam ini akan menginap di sini. Ini kita makan di cakalang tanpa mie. Kalau aku nih sayur cakalang. Ini cakalang tanpa mie. Ini yang kedua kalinya kita sudah makan. Di mana tadi? Di bawah sana ya? Iya. Terus kita makan. Terus sekarang lagi di perbukitan di Tondano. Kita menginap di pondok ini. Ya, pondok segitiga. Om Kamaruzaman di sana. Sekarang beliau masih ke Tomon. Kita masih menunggu Om Kamaruzaman. Coba lihat. Sebetulnya di sana nggak ada dinding. Cuman karena kita takut angin, langsung ditambal tuh. Pakai selimut. Kayak kelambu dari perbinatangan. Binatang malam. Cuma itu kita tutup tuh, karena anginnya masuk semilir-semilir. Dingin. Akhirnya kita ketemu sama Om Kamaruzaman dan istri yang biker dari Aceh itu. Kita ketemunya di sini makan malam bareng-bareng di Ketama Adventure Park Tondano. Di sini Yolan apa? Ini Om namanya ikan apa Om? Mujair. Ikan mujair buat menyambut dua orang yang luar biasa keliling Indonesia naik motor dari Aceh ya Kak? Acehnya di mana? Banda Aceh kita. Banda Aceh, dari Banda Aceh. Kan Kak Beda udah pernah keliling Banda Aceh. Oh iya dong. Berapa bulan hari itu? Lampu total 5 bulan.
Tapi kan tapi keliling. kelilingnya kan. Berarti Base jadi warga campnya Banda aja. Aceh. Kalau udah lebih 3 hari bukan tamu Oh, lagi iya? tuh. Oh. Konsep tamu kan 3 hari. Oh ya. Iya kan? Aku hampir bikin KTP. Ih, bener aja. Diterima tuh kalau bikin KTP tuh. Diplanningkan kan. Impian, jadi wish come true. Iya. Jadi ke planning banget. Ketemu sama kakak juga kan yang sama-sama. Iya bener. Sama Iya. kemana diajak, ayo aja gitu ya. Malamnya kita dijamu dengan ikan mujair bakar yang ditangkap dari Danau Tondano. Wow, dengan bumbu rica Manado rasanya sedap sekali sampai gak bersisa. Makan Jo. Makan nggak makan yang penting kumpul. Aku ingat piring ini waktu SD di kampung. Tahu nggak Om, ini mahal nih kalau dijual. Ayo ikut di belakang langsung. Wah, ini dia. Sambal roa. Dia nggak makan nasi belum. Iya dong. Enggaknya pakai tangan ya pakai. Iya. Iya. Rasa dulu Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Gua pilih ikannya gede. Nggak mau rugi. Iya turun terus ya. Oh ini juga ke pohon. Turun ke pohon. Jadi ikan mujair bakar dari danau. Itu Om Kemaru Gemar. Ayo makan. Great food. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan iri ya. Ya teman-teman, kita baru selesai makan malam. Habis semua tak bersisa, tinggal tulang-tulangnya aja. Ini kita kenalin dulu nih satu-satu. Kita kan akhirnya ketemu juga nih dengan Om Kamar sama istri. Ini istrinya. Sampai impian banget nih ketemu sama orang terkenal ya. Kita juga kali kita yang Iya. ini legend nih naik motor lagi malah. Anak jalanan. Ini suaminya Om Kamar. Ini luar biasa sekali pasangan ini. Dari Aceh naik motor, kita ketemunya di Manado. Dari ujung barat hampir ke ujung timur. Amin. Nah, naik motor dan itu dia cenderung direct ya, nggak kayak kita kan. Kalau kita istirahatnya lama, jadi bisa ngumpulin tenaga. Kalau mereka betul-betul stamina-nya fit. Cuman nginep malam, besok berangkat lagi, nginep lagi, berangkat lagi, nginep lagi, berangkat lagi. Top banget. Makasih Road Trip Indonesia, you are amazing. You inspire us. Jadi saya salut sama Bang Den, sama Kak Beda dan mereka dan juga yang di belakang kamera. You are very humble man. Saya bilang ini kami pertemuan yang sangat bertuah sekali malam ini dan sengaja kita setting malam ini berjumpa dengan ini legend kita dan tadi sore juga ketemu dengan Om Stephen Langitan Ya. di Tomohon ditemenin sama orang sangat baik budi. Tadi kita kasih nama dia Nokia Connecting People. Om Glenn sama istrinya dan Om Bram. So perfecto. Thank you. Kita dipertemukan juga di tempat yang luar biasa ini. Iya. Ownernya Om Bram. Jadi kalau ke Tondano, terutama buat teman-teman dari luar, petualang-petualang udah ini jadi home base camp kita lah di Tondano. Aku kenalin dulu Om Glenn dulu. Nah ini Om Glenn dari Manado ya. Tinggal Tomohon ya Om? Tinggal Manado sekarang. Oh, tinggal di Manado. Karena usaha. Ya. Kalau Om Kamar bilang ini connecting people karena semua petualang-petualang yang masuk ke Manado pasti di portal sama Om Glenn. Nggak ada yang miss kayaknya. Kita dengar tadi ceritanya. Nanti kita mungkin akan mampir juga ke workshopnya Om Glenn. Ada yang mau diperiksa-periksa sedikit seruling senja. Ini timnya Om Glenn lah ya. Iya. Ya, putranya Om Stephen Langitan. Itu petualang internasional juga dari Tomohon ya Om Ryan ya. Iya. Tinggalnya di Tomohon. Nah, ini keluarga Om Glenn. Keluarga Om Glenn. Ini siapa namanya? Mark. Mark. Kan pede kan? Kalau adanya siapa namanya? Shane. Nah, ini tante. Ibunya. Siapa namanya? Eci. Oke. Itu pertemuan pertama kita. Besok kita lihat apalagi kelanjutan kita selama di Sulawesi Utara. Ikuti terus perjalanan road trip Indonesia makin seru.
Nah, selamat pagi teman-teman. Ini kita baru bangun, spot kita ada di atas Danau Tondano. Masih bersama Om Bram, Om Kamaruzaman, sama Ibu Putri. Senang ya, jadi lagi lihat kayak apa sih gitu orang. Sayang, kopinya, sarapannya udah siap. Oh, kita bawa ya. Ya udah, kita lanjut. Lanjut ke bawah. Sekarang kita di bawah mau tanya-tanya dikit. Kalau kita berangkatnya itu tanggal 28 Juli 2021, itu pas setelah kita mengantar anak kita ke pesantren. Jadi semuanya dimasukkan ke pesantren dulu yang 3. Kemudian target kita kalau ada umur panjang pengennya sih ke Merauke, Papua. Tapi misi kita memang tadi membawa misi BNPT Indonesia Harmoni. Karena di Aceh saya sebagai ketua FKPT itu Forum Koordinasi Pencegahan Teroris. Jadi kita lebih di pencegahannya, tidak di penindakannya. Karena kalau penindakan ada deputi sendiri. Jadi ini semacam penglibatan masyarakat dalam anti radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan intoleran. Dan ini memang kita diperintahkan oleh Pak Kepala, Pak Komjen Boy Rafli Amar. Jadi beliau minta kita waktu itu ketika beliau ke Aceh tanggal 24 Februari 2021, setelah kita pulang dari Bali Banda Aceh, ya promosiin ini misi kita ini. Jadi kita singgah di setiap provinsi dan bertemu dengan ketua atau anggota FKPT di setempat, kemudian berbaur dengan ini seperti ini, kita duduk bercerita, bertukar pikiran. Sederhana sebenarnya konsepnya. Ini sama boncenger saya di belakang. Boncenger. Ya ini sama istri dan lain cuma tim support. Belakang itu ada tim kita di Banda Aceh. Ada panitia khusus yang kita bentuk di Banda Aceh. Mereka yang support dari belakang. Tapi saya pikir timnya sekarang udah berubah. Semua masyarakat Indonesia menjadi tim Indonesia Harmoni. Karena kita jumpa dengan siapapun ya semua menjadi bagian dari misi kita. Sama kayak Om Den juga kan. Jadi road trip Indonesia juga seperti itu. Nggak ada panitia sekarang. Jadi kita bagian jadi Republik Indonesia. Waduh, jos. Udah sah saya ini. We are family. Ya, big family. From west to east, from south to north. Oh, lovely. Million thanks. Jutaan terima kasih. Sama-sama Om. Terima kasih boleh tempel di sini, sebuah kehormatan juga buat road trip Indonesia. Kita naik Kawasaki Versys 250 cc. Dan memang motor tuh didesain khusus untuk touring. Karena touring jarak jauh. Dan dia sudah, kalau kita lihat kemarin udah hampir 10.000 dia jalan. Bayangin gak sih suami istri dia bisa packing ini untuk perjalanan keliling Indonesia, kan luar biasa loh. Kita aja satu mobil aja udah bingung gimana menata ruangan. Oke, terima kasih nih. Touring Indonesia Harmoni, nanti kita tempel di seling senja. Ini baju, kemudian di sini peralatan kayak makanan, cemilan apa-apa di sini. Nggak tuh ini ya. Kalau di sini biasanya peralatan komputer sama laptop semuanya. Kemudian di sini juga charger. Kemudian ada juga beberapa minuman ringan. Ini di sini baju dan harus bisa masuk. Ini baju. Baju untuk berdua. Iya. Untuk keliling Indonesia. Siap. Kecil banget. Om bawa bajunya berapa piece? 3. Celana 2, satu celana rider yang kemarin tuh sama celana ini aja kalau jumpa sama ini. Itu pun kalau sempat ganti, kalau enggak kita jumpa siapapun tetap pakai baju rider. Oke. Plus batik sama satu ya formal dress lah gitu. Ya pokoknya kalau lebih cari tong kita kirim. Dan selama perjalanan sudah 2 kali kita kirim. Kemarin lebih ambil barang terus kirim ke Aceh. Nggak boleh melewati ini dan tidak boleh lebih. Enggak ini. Karena nggak bisa juga mau taruh mana lagi ya? Nggak ada lagi.
Kalau dibilang pertama sih enggak ya. Dulu kita pernah mengelilingi Sumatera 11 hari ke kampung Bang Den pakai mobil, tapi itu bawa anak lengkap. Jadi kita bawa waktu itu pakai naik ras ya. Mobil kita ras waktu itu 11 hari di jalan keliling. Kemudian kalau keliling Aceh udah beberapa kali tuh. Kemudian dari Bali, Banda Aceh. Dulu waktu kita tinggal di Thailand ya. Kita ke Malaysia juga semua udah kita keliling bagian negara bagian gitu, Terengganu, Kelantan gitu. Tapi bukan pakai motor. Bedanya itu. Dulu kalau di Thailand pakai motor. Pakai motor Supra X. Yang wave lah sana tuh. Thailand wave. Itu kita kemana-mana tuh. Bawa si Phuket, adik, Krabi. anak yang pertama masih kecil, taruh di tengah. Jadi kita kayak Gojek juga itu. Kalau laki-laki lebih simpel lah cara berpakaiannya. Iya. Coba kalau tante perempuan bagaimana? Berapa banyak bawa bajunya? Ada kayaknya sama ya, kompakan kita bawa 3. Saya bawa kaos 3 sama baju-baju dress perempuan gitu 1, long dress. Udah gitu aja tuh untuk formal aja, opsional. Tapi hari-hari tetap kaos gitu. Kaos ya. Kaos bahan yang mudah dilipat, mudah kering gitu. Mudah kering ya. Mudah kering. Dan ringan ya. Ringan. Nah, itu aja sih. Pertama kan saya antropolog, S3 saya dibilang antropologi. Jadi kita lebih banyak itu belajar memahami masyarakat di bawah budaya, dan tidak mau misalnya kita hanya dengar sesuatu itu dari belakang meja, Bang Den. Dengan berbaur kita bisa merasakan, dan kadang itu bisa memberikan kita pelajaran. Jadi setiap daerah itu kan, kalau saya mencium bau tanah itu kadang-kadang, wah ini masuk ke negeri A ya, negeri ya kalau bahasa kita negeri ya, atau nanggro bahasa Aceh, atau kawasan tuh. Jadi kita merasakan itu yang paling mahal tuh, dan itu kadang-kadang bagus untuk kesehatan. Nah, iya, karena kayaknya itu terapi yang paling bagus di jalan itu. Dan memang memang suka jalan. Di samping saya juga nulis, jadi saya ada nulis beberapa buku. Jadi yang saya tulis itu juga daerah-daerah. Dulu di Aceh pernah saya nulis buku Acenologi 6 jilid. Jadi untuk nulis itu saya harus keliling Aceh dulu, masuk hutan, keluar hutan. Jadi ini sebenarnya tujuan juga, nanti di ujungnya kita nulis buku tentang misi ini. Di samping juga saya juga nulis tentang ini nanti, buku tentang budaya Nusantara. Ini memang pekerjaan lama dan baru, makanya saya bilang sama istri kemarin, kita sebelum nulis Nusantara keliling dulu. Nah kebetulan ini ketemu dengan idenya Pak Boy, Pak Kepala BNPT. Jadi kita satukan, kita kristalkan, baru kita gas dari Banda Aceh. Kalau di luar negeri memang kadang-kadang ini pekerjaan diplomasi kebudayaan. Ini namanya kalau di luar ya, jadi memperkenal kebudayaan, kemudian dia punya satu hub, masing-masing punya memori tersendiri. Dan dengan pengalaman Bang Den 6 tahun, saya rasa ya orang kan suka ndak suka, mau nggak mau Bang Den harus terima. You are inspire us. Setiap mau berangkat setor suara kan, setor WA ke Bang Den ya. Kami berangkat ya, berarti kan dia dari gurunya dulu idenya. Tapi konsep kayak Bang Den ini, makanya kemarin saya bilang sama Bang Om Glenn kemarin, Bang Den ini PRI nih, penduduk Republik Indonesia. Ini udah kampungnya di mana-mana kan, saudaranya di mana-mana, family-nya di mana-mana. Dan itu kalau ditulis besok itu ya, itu kalau feeling saya bisa kayak ensiklopedi itu. Berapa cc ini Om? Ini 250 cc versi memang touring. Kemudian memang semuanya memang ini kan tuh tourer. Awalnya memang ini city, jadi versi itu ada 2 versi katanya. Ada yang versi tourer, ada versi city. Tapi ini city diturerkan, jadi dipasang box ini, kemudian ada di press bar, ada fog lamp namanya. Saya juga nggak hafal. Ini udah bawaannya? Ini dipasang belakangan. Tapi kalau beli yang tourer sudah ada ini. Oh sudah ada ini. Ada ini. Tapi ini ori semua, punya Kawasaki semua. Oh ini Kawasaki ya? Iya, Kawasaki 250 cc. Iya, versi X. Kalau saya lebih percaya the power of concept than the power of money. Itu kalau kita ya. Kalau biaya memang ada yang mensupport, terutama dari BNPT. Itu dia mensupport dan menjadi, kalau istilahnya di Om Stephen tuh
main sponsor. Saya rasa mereka juga memberikan kami akses, tetapi lagi-lagi ketika kami menjalani ini, sekarang bukan persoalan finansial, tapi ketika memberikan akses, membackup, membantu dari belakang, dan ada sih beberapa lembaga di Aceh yang memberikan kita juga bantuan atau secara finansial waktu saat persiapan, karena persiapan juga kita perlu juga waktu itu, dan kita minta ke beberapa teman-teman dekat aja, jadi mereka bantu A, bantu B, bantu C, which is not money only, tapi doa pun Iya, support juga gitu. Jadi benar. Jadi akhirnya the power of jaringan, the power of kawan-kawan kita silaturahmi. Akhirnya ya begitu gitu, dan itu yang sangat mereduce pengeluaran kita ya. Iya. Memang ada sih yang membengkak tuh tadi mungkin diskusi kita di penyeberangan. Terlebih lagi kemarin kami itu harus PCR. PCR kan kayak naik pesawat. Iya. Dan alhamdulillah negatif. Bayangin kalau kami ini lagi sama bilang sama ini istri saya, kalau kita sempat positif itu kebayang deh isomannya. Jadi memang kita dibantu oleh FKPT juga di setiap provinsi, mereka membantu dengan cara mereka masing-masing. Gimana Om pengalamannya menyetir ini keliling Indonesia? Kalau terus terang nyaman, cuma kalau udah masuk ke kota, lampu merah, tanjakan, nah itu jantungnya mulai spot. Kenapa Om? Karena ini besar, berat, dan kadang-kadang kalau kita nggak bisa handling dia bisa jatuh bodoh atau jatuh bego namanya ya. Jadi selama kita pergi dua kali jatuh bego. Ya, jadi ini karena dia kalau udah merengan ya nggak boleh ditekan, nggak boleh ditahan, dilepas saja. Kalau penginapan kita emang cari yang paling minim, low budget, very low. Dan kadang-kadang kita ada beberapa tempat tuh begitu tahu kita rider, bikers yang punya penginapan itu juga dunia biker, langsung harganya turun. Jadi sering dapat begituan. Dan itu kan tadi uang itu nggak lagi main point ya. Beberapa kali kita dikasih hotel yang bintang juga. Jadi kayak Bang Den juga ya, waktu satu tempat tuh kita bisa rebahan gitu ya, kamar mandinya ada panas gitu ya. Kami merasakan beberapa kali. Jadi memang sama kayak pengalaman Bang Den aja, cuma dinamikanya ya, cara kita anu aja. Kemudian dari baju itu, sebenarnya baju ini awalnya ide saya itu malah kita dulu bagi-bagiin. Jadi pertama kita pesan tuh kita bagi-bagiin dari ke tim kita FKPT ke sana. Kemudian ada orang yang suka, ada yang ini pesan udah karena pesennya kan tahu sendiri Bang Den, kita kan nggak boleh pesan, harus pesan dalam waktu jumlah yang tertentu. Iya, betul. Kalau pesan 10-an kan nggak mau mereka, rugi. Itu aja dari jual ini baju. Tapi ini udah kita stop dulu karena nggak kuat ininya konsentrasi sama. Oh iya betul, itu menguras energi juga itu. Iya. Dan apa namanya? Ongkirnya juga kenceng Om. Ongkir. Karena saya tadi keywordnya menikmati perjalanan. Saya banyak terinspirasi dari perjalanan road trip Indonesia. Kalau saya dibuat ujian Eptanas, pertanyaan dari cerita road trip Indonesia berangkat pertama sampai tahun ke-6, saya hafal. Buat teman-teman pemirsa road trip Indonesia yang sudah subscribe atau yang masih nonton, jadikan pengalaman Bang Den itu dan Kak Beda, kemudian sekarang ada soulmate mereka yang baru, Bang Yusaktu sebagai inspirasi. Iya. So they inspire us very much. Dan saya rasa dugaan saya salah atau betul itu, setelah nonton video Bang Den banyak, jika tidak 100 atau 1000 mungkin puluhan atau 50-an sekarang orang yang bermimpi untuk keliling Indonesia. Iya. Saya yakin itu. Pernah ditimbang nggak Om bobotnya? Bobot motor ini kalau dari perusahaannya katanya 187, iya 200-an kilo lah. Tapi ya kadang ada yang kurang, ada yang ya mungkin segitu, tapi belum lagi tambah bebannya sekarang. Kemudian beban kami berdua. Oh iya ya. Ya jadi memang ya dia nggak boleh dipaksa dan bukan untuk racing. Ya ya. Racing memang ada temannya sendiri, dia Kawasaki yang khusus untuk racing, mesinnya sama 250. Tapi nyaman banget. Dua silinder. Karena terus terang ini kan kalau saya melihat dari sisi antropologi. Kalau kita bicara kebangsaan, cara kita mencintai negara ini Nusantara dengan cara seperti ini. So, kita tidak lagi bicara siapa kamu, dari mana etnis kamu, apa latar belakang agama kamu. We are sebagai sebuah kebangsaan Indonesia. Dan saya rasa pengalaman itu yang dialami oleh Bang Den dan
Kak Beda selama 6 tahun. Dan 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sih bagi saya amazing. Kami bilang sama istri, kita harus ketemu nih sama Bang Den sama ini Stephen Langitan kemarin. Karena ya bagi kita ya apa yang dia lakukan dari hati. Orang kalau nggak ada passion di situ nggak bisa ketika jalan nanjak, mobil harus ditowing kan. Selama perjalanan ada nyetir malam atau memang istirahat kalau malam? Kalau malam kita berusaha untuk tidak, dan kalau sudah jam 4, jam 5 kita cari kota terdekat. Sama dengan road trip Indonesia prinsipnya. Tapi ya saya rasa nanti waktu ini kan masih muda ya. Ini akan banyak nanti orang yang akan ini, saya yakin akan punya, kalau bahasa kita di pergerakan tuh punya anak ideologis. Kan anak muda yang dia memang kan milenial kan dengan medsos, dia akan mulai nabung itu. Saya yakin akan mulai nabung, akan lagi cari mikir gimana caranya. Nah itu dia. Dan ketika caranya dia tahu Bang Den memutuskan itu, ya udah gue jalan, nggak peduli sama orang tua gue. Dan nanti bayangan bodoh saya ini kan menjadi pekerjaan. Jadi travelers, bloggers itu akan menjadi sebuah job. Itu saya rasa Bang Den. Terima kasih atas ininya. Ya. Oke. Bunda, ini apa silakan. ya dari sisi emak-emak ya. Kita perempuan Kak Beda ya. Sepanjang perjalanan kita, orang tertarik dengan perjalanan ini. Ditambah lagi seorang emak-emak gitu kan. Pertanyaannya kok mau ikut gitu. Terus anaknya 5. Gimana di belakang gitu. Jadi banyak pertanyaan muncul, termasuk pinggangnya gimana, nggak patah katanya kan. Jadi kalau menurut saya sesuatu itu tidak ada yang membuat kita dibatasi. Anak 5 bukan batasan, kita nggak boleh me time, nggak boleh bahagia, nggak boleh ngejar impian kan. Justru emak-emak yang bahagia itu akan ada generasi yang bahagia di belakangnya. Jadi apapun hasrat ibu-ibu walaupun udah punya anak itu harus diturutin tanpa mengabaikan mereka di belakang. Ada hal-hal yang bisa kita lalui di luar batas. Jadi yang tadinya kita anggap khayalan bisa jadi kenyataan kalau kita memang mau menjalani, bukan nekat Om ya. Maksudnya jangan membuat sesuatu itu ribet padahal itu mudah gitu. Kalau suka jalan, jalan. Kan kita jalannya bareng suami gitu kan. Jadi happy aja. Jadi buat emak-emak di sana nggak ada impian yang nggak mungkin walaupun kita punya bontot prajurit di belakang. Kebetulan kita udah mantau road trip Indonesia itu lama banget Bah ya. Kita tontonin terus langkah-langkahnya kita lihat. Terus kalau saya kan versi emak-emak Kak Bedanya. Gimana ngehandle ngatur barang. Waduh, ribet banget ya kan. Selalu mobil gede tapi selalu kayaknya kepenuhan ya kan. Gimana ngehandle makanan, ini ceritanya kan Bang Den ini ya diet keto gitu tapi easy kan, semua bisa ini. Jadi sangat menginspirasi. Jadi dari berbagai aspek luar biasa nih road trip Indonesia ini memang inspiring Bah ya. Jadi inspiring. Makanya kita belajar cara naruh box dalam motor kita. Iya, jadi keren, top. Pokoknya siapapun yang punya impian bisa diikutin. Sangat tidak mustahil gitu ya. Kalau Om Den bisa, kenapa kita nggak bisa? Apa bedanya gitu kan? Oke. Aku ya? Tahu ya? Aku tuh dengerin Banda Aceh lama-lama. ABS gede. Bener. Aku tahu bener doang. Kami di Aceh ada 6 bahasa Om Bram. Oh iya? Iya, ada Aceh, ada Gayo, ada Jamu, ada Semulu. Iya, ada ada Singkil lagi. Subul Salam. Karena makanya kami di sana sangat NKRI, pakai bahasa Indonesia. Dan Putri. Iya. Tapi ada yang Aceh. Itu Kak Beda. Sering lihat di ini. Iya dong. Baru tahu. Baru mau jalan? Saya aja, kami ngejar kapal ke Ternate Om malam ini. Tapi sayang waktunya pasangan suami istri tidak banyak. Mereka harus segera berangkat karena mengejar kapal penyeberangan menuju Ternate, Maluku. Ya, belum puas rasanya bertemu, bercengkerama dan mendengar cerita pengalaman mereka. Habis pasangan ini juga orangnya seru banget sih. Oke, hati-hati ya, selamat jalan. RTI Jos Gandos. Di Joshua, Hati-hati di jalan. Ya, Kak Beda. Yo, Om, hati-hati.
Hati-hati di jalan, sampai kita ketemu lagi, dan enjoy Nusantara, nikmati Indonesia kita. Selamat pagi teman-teman. Kita masih di Tondano, Ketama Adventure Park. View kita adalah Danau Tondano di belakang sana. Wow, keren banget. Cuman pagi ini cuaca agak mendung ya. Jadi kita tidak mendapatkan sumber cahaya yang paling bagus di pagi hari ini. Hari ini rencana kita mungkin kita mau explore kota Tondano, mau bikin ambil gambar di sana. Kemudian kita akan lanjut ke ada satu tempat, cuman aku lupa namanya. Kita diundang sama Om Lodi dan teman-teman. Mereka lagi survei untuk spot terbang layang, para layang. Om Lodi ini kan memang petualang senior. Kalau aku sih menganggapnya legend hidup yang luar biasa, yang selama ini aku udah sering banget dengar namanya gitu. Kalau teman-teman tahu yang namanya Arus Liar, nah ini foundernya Om Lodi ini. Dia senior juga di tokoh petualangan Indonesia. Ya, naik gunung, off-roader, main motor, trail ya, motor trail, arung jeram, pakarnya juga, terbang layang, nggak tahu apa lagi. Pokoknya semua jenis petualangan tuh udah dia lakonin lah. Dan kebetulan orang tuanya itu asli dari Tondano ini. Nah, nanti malam itu kesempatan kita untuk ngobrol dan ketemu sama beliau. Sebuah kehormatan buat Road Trip Indonesia diundang dan bisa ketemu di sini nih. Bayangin, dia memang kita dengar namanya dari Jakarta dulu, dari umur berapa tuh udah dengar namanya Om Lodi. Sekarang perjalanan Road Trip Indonesia mempertemukan kita di sini. Gila, tempat ini luar biasa banget. Luar biasanya tau nggak kenapa? Lu punya hutan sendiri, karena ini pohon-pohonnya semua tuh ada pohon cempaka, ada pohon jati, ada bambu, ada pinus. Wah gila. Dan usianya tuh udah puluhan tahun. Ini udah 30 tahun lebih nih usia pohon-pohonnya, besar-besar semua, dan luasnya itu belasan hektar. Dan lu punya tempat kayak begini, istilah gue tuh lu punya hutan sendiri. Ya jalan. Dengan view-nya Danau Tondano, cuacanya sejuk. Di sini nggak terlalu dingin tapi sejuk. Kalau udah kayak pakai AC kita, tapi nggak yang menggigil harus pakai pakai sleeping bag, harus pakai jaket tidurnya nggak ya, pakai selimut tipis-tipis saya itu udah adem banget. Wih, makanya bilang udah kalau udah punya tempat kayak gini udahlah, mau kemana lagi, sampai mati juga di sini betah. Tadi nggak ada angin sih, kenapa tiba-tiba? Nggak ada gulanya, lupa aku di tas. Nah, kalau diterusin dia habis. Terus tempat tendanya Satria nenda di sini dia malam, nginep di sini. Kita masak-masaknya di situ. Kalau kita di pondok. Satria lo kopi maksud ini teh. Aku kira nggak sampai ke atas yang begitu. Untung teleponnya baru gitu. Tolor lagi kata mama email, tolor. Kamar mandinya kita mandi dulu, mantap. Sebenarnya tapi ini yang digoreng ini biar bisa bedain rasanya kayak gimana kan.
Nah, ini kita pagi-pagi udah dijamu lagi sama Om Bram. Kalau kemarin tadi malam kita coba cakalang fufu, yaitu cakalang asap. Sekarang cakalang segar. Ada goreng, ada woku, ada ayam kampung. Aku udah kebetulan ludah duluan gitu mau ngomong. Kalau teman-teman kesini tempatnya recommended, makanannya juga mantap. Om Bram, terima kasih. Kita sudah dijamu beberapa hari di sini, pakai rumah sendiri. Ya, kita ini tempat ini nggak jauh kok. Aku masih harus janjian sama tante ke salon. Iya. Ke mall. Iya itu. Namanya salon yang diucapin padahal sebenarnya ke mall sebenarnya. Oh iya itu. Ya, ada juga satu gitu kan. Ada itu lagi. Silakan. Ayo Jo, bareng-bareng Jo. Satu-satunya. Ini anak yang sulung dan bungsu. dan anak bungsu. Wih, masih berasap-asap. Nasinya, lauknya masih berasap-asap. Padahal aku bikin nasi merah tapi nggak pernah disentuh. Ini kan udah terlanjur masak kan, sayang aku bilang daripada dicolok sana terus keras ya udah. Ini woku, ayam woku khas gaya Minahasa. Jo, ini Jo. Bukan woku Om. Oh bukan woku. Jo, nasi Jo. Sebenarnya aku lebih suka pakai tangan dia. Pas, cocok. Kami nggak masuk ke. Tapi ada satu orang yang saya syukuri. Harus manjat. Aku punya harta karun tersembunyi. Maaf ya Om Lodi, aku yang menemukannya. Tadi keras Om. Sayangnya. Lodi maaf ya. Wah, harta karun gila ini paling besar ini. Ini penemuan sepanjang selama di sini ini yang paling besar. Kawan-kawan mencari lawan, kontrol is number one. Ya, kita sekarang lagi ada di lapangan apa ya? Lapangan God Bless Lapangan Minahasa. upacara apa nggak tahu, ada tulisan di gerbang tapi nggak kebaca. Ya, nanti kita share itu. Di sini suasana sore di sini nyaman. Cuaca udah pasti sejuk ya. Iyalah. Cuacanya sejuk, nyaman, dan di tempat lapangan ini banyak sekali orang-orang bermain-main dan banyak yang bawa ini peliharaannya juga, dogi-doginya lucu-lucu dan bagus-bagus ya. Ayo kita lihat ke sana yuk, jalan-jalan yuk.
Pemandangannya di Tondano ini keren banget guys. Ada burung kakak tuh. Burung hantu. Burung hantu. Oh, ada burung hantu. Foto-foto, bukannya ini foto-foto. Di pundak atau di tangan? Sakit nggak dia? Enggak. Di tangan ini Pak. Ini burung hantu. Tapi lucu ya, burung hantunya warnanya putih. Cantik sekali dia. Tapi dia nggak gigit? Ya, biar pegang, biar sayang, nggak apa-apa. Oh, sayang. Coba sayang. Nggak apa-apa, cuma sayang. Nah. Takut jangan apa-apa. Takutnya takut kali dia jadi itu ya. Takut dia? Nah, biar sayang jangan begini nggak apa-apa. Tuh jinak sekali. Oh, umur berapa ini Bang? 3 tahun. 3 tahun. Abang dapat dari mana ini? Di hutan Pak. Memang di hutan sini banyak masih ya? Sini Jo. Sini Jo. Sini Jo. Nah, ini ada yang tahu teman-teman ini jenisnya? Jenis burung apa? Burung hantu. Jenis burung hantu. Kamu mau coba? Sayang, pegang. Aku takut. Coba dulu. Tuh dia pasti takut giliran aku ini dia Kamu takut. nervous sih. Ini kita di Benteng Moraya. Lokasinya bagus, tempatnya sejuk kayak di sebuah lembah datar banget ya. Terus di sini ditemukan tiang-tiang kayu-kayu penyangga rumah orang Minahasa zaman dulu katanya. Makanya tiang-tiangnya itu besar banget. Batu-batu. Itu lihat pemandangannya mau lihat. Gunung semua. Ini ada gambar orangnya. Peninggalan zaman apa ini? Waruga ini. Zaman batu. Sama kayak di Lembah Bada kan lain. Tapi dia tempat penyimpanan tuh kayak bolong tengahnya kayak nyimpan air kan apa. Orangnya nih, ini laki-laki ya. Ini nama-nama marga orang Minahasa. Makanya berarti alfabetikal ya, dari A sampai Z ke belakang sana ya. Sayang, pemandangannya bagus mungkin karena dari atas itu ya, dari menara iya, itu kan. bagus, makanya bagus ya, ini luas banget. Iya. Itu ada kuda-kuda sana. Dingin ya? Iya, sejuk lah, sejuk. Tengkorak manusia kan? Oh bukan. Kalau manusia ya. Ini tengkorak monyet ini. Oh ini? Ini asli atau imitasi? Replika. Oh, replika. Yang mana yang asli? Ini asli? Iya. Ini? Asli.
Itu tadi pakaian adat Minahasa. Sebenarnya kayak pakaian perang itu ya? Ya, perang waktu kejadiannya di sini itu kan. Oh, yang melawan Belanda tuh kan fotonya ada. Mereka mungkin berperang dengan kostum kayak seperti itu. Keren, keren, keren. Tondano itu sejuk, kotanya juga tadi rapi, bersih, nyaman lah nih Tondano ini. Keren desanya. Keren. Enak adem. Kita jalan sekarang sepanjang sebelah kanan kita ini adalah Danau Tondano. Danaunya udah kelihatan. Danau Tondano. Danaunya di atas ketinggian ya. Sama kayak di Takengon, Danau Laut Tawar. Mantap. Udaranya dingin. Sejuk. Ya, sejuk. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.